Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nabila Atika, Eka Rani, Syita Syafila, Faisal Suroagil, Dinda Naura, dan Masinsi Sabrina. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait hasil analisis fundamental, expected return, dan risiko portofolio dari kelima perusahaan yang kami pilih. Nah, berikut ini merupakan daftar perusahaan yang kami pilih. Yang pertama adalah Kimia Farma. Kimia Farma merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri farmasi. Yang kedua adalah Sido Muncul, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri obat-obatan herbal dan farmasi. Yang ketiga adalah Unilever Indonesia, yang merupakan perusahaan berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang laku keras. Yang keempat adalah BRI Syariah, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang penyediaan solusi keuangan. BRI Syariah ini merupakan perusahaan yang fokus kepada layanan perbankan syariah. Dan yang terakhir adalah Telkom Indonesia, perusahaan milik BUMN ini yang menawarkan layanan telekomunikasi dan jaringan. Selanjutnya, alasan pemilihan perusahaan. Secara universal, kami memiliki 4 alasan untuk memilih kelima perusahaan tersebut. Yang pertama, memilih perusahaan yang bergerak dan tersebar di beberapa bidang. Yang kedua, dalam bagian ROE kami jadikan sebagai salah satu alasan untuk memilih perusahaan tersebut. Karena semakin tinggi ROE, maka semakin tinggi juga nilai perusahaan, yaitu lebih besar 15%. Yang ketiga, apabila dilihat dari angka PER, kelima saham tersebut sangat diminati oleh para investor. Yang keempat, untuk besaran pada PBV, kelima perusahaan tersebut sudah mengalami keuntungan jauh dari kekayaan bersih yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Namun, kami memiliki alasan khusus dari kelima perusahaan tersebut. Yang pertama, kami memilih perusahaan Kimia Farma karena perusahaan Kimia Farma ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pengadaan vaksin Sinopharm. Yang kedua, kami memilih perusahaan Sido Muncul karena banyaknya permintaan pasar terkait makanan atau minuman herbal yang dapat menambah imun tubuh sehingga meningkatkan penjualan perusahaan Sido Muncul. Yang ketiga, kami memilih perusahaan Unilever karena adanya kerjasama dengan pemerintah terkait vaksin corona Sinovac yang membutuhkan suhu dingin untuk didistribusikan kepada masyarakat. Yang keempat, kami memilih perusahaan BRI Syariah karena adanya program merger 3 bank umum syariah, yaitu BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah, yang dimana sahamnya menjadi satu di Bank BRI Syariah. Lalu yang terakhir, yaitu kami memilih perusahaan Telkom karena meningkatnya penggunaan data internet masyarakat, baik melalui paket data seluler maupun WiFi, dan Telkom telah melakukan investasi dengan beberapa perusahaan startup seperti Kredivo, Clue, Eviseri, dan Gojek. Berikutnya data rasio perusahaan. Yang pertama, price earning ratio untuk Kimia Farma sebesar 43,93, kemudian Sido Muncul sebesar 43,93, Unilever sebesar 55,92, BRI Syariah sebesar 14,8, dan Telkom Indo sebesar 23,58. Kemudian return on asset untuk Kimia Farma sebesar 13,18%, Sido Muncul sama seperti Kimia Farma yaitu sebesar 13,18%, Unilever sebesar 36,84%, BRI Syariah sebesar 2,42%, dan Telkom Indo sebesar 12%. Untuk return on equity pada Kimia Farma sebesar 17,04%, Sido Muncul 17,04%, Unilever sebesar 90,28%, BRI Syariah sebesar 17,53%, dan Telkom Indo sebesar 17,46%. Kemudian debt to equity rate untuk Kimia Farma sebesar 7,44%, Sido Muncul sama seperti Kimia Farma yaitu 7,44%.
Kemudian Unilever sebesar 11,97%, BRI Syariah sebesar 38,86%, Telkom Indo sebesar 67,99%. Yang terakhir, price to book value untuk Kimia Farma dan Sido Muncul memiliki kesamaan yaitu sebesar 4,92, untuk Unilever sebesar 49,72, BRI Syariah sebesar 2,14, dan Telkom Indo sebesar 4,2. Selanjutnya yaitu return and risk portfolio. Bobot dari return seluruh saham yaitu 1,44%, sedangkan bobot dari risk seluruh saham yaitu sebesar 9,69%. Selanjutnya yaitu return and risk, maksimal return dan minimum risiko. Untuk maksimal return, returnnya bobotnya sebesar 5,10% dan bobot untuk risknya sebesar 16,10%. Untuk minimum risiko, returnnya bobotnya sebesar negatif 0,04% dan bobot risknya sebesar 4,65%. Selanjutnya yaitu portofolio modal indeks tunggal. Alpha Forto-nya yaitu sebesar 0,03 belas. Untuk beta portonya sebesar 1,2, rupiahnya sebesar 0,00036, varians portonya sebesar 0,058, dan risk portonya sebesar 0,24. Berikut ini adalah laporan praktikum. Selanjutnya yaitu transaksi beli periode pada 13 Maret 2021 dengan total nilai belinya yaitu sebesar 36.765.000, yaitu pembelian pada saham Unilever Indonesia sebanyak 500 lembar saham pada 5 Maret 2021, lalu pembelian saham Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul sebesar 1.000 lembar saham pada 5 Maret 2021. Selanjutnya yaitu Telkom Indonesia sebanyak 500 lembar saham pada 10 Maret 2021. Dan pada 13 Maret 2021 pembelian saham Bank Syariah Indonesia sebanyak 1.000 lembar saham, Telkom Indonesia sebanyak 1.500 lembar saham, Unilever Indonesia sebanyak 2.500 lembar saham, dan Kimia Farma sebanyak 2.000 lembar saham. Selanjutnya yaitu posisi portofolio per Jumat 5 Maret 2021 dengan nilai portofolionya yaitu sebesar 99.699.000 yang berisi saham Unilever Indonesia dengan nilai saham sebesar 19.800.000, kemudian saham Sido Muncul, Industri Jamu dan Farmasi dengan nilai saham sebanyak 785.000, Telkom Indonesia dengan nilai saham 6.874.000, kemudian Bank Syariah Indonesia dengan nilai saham 2.620.000, dan terakhir adalah Kimia Farma dengan nilai saham sebesar 6.380.000. Dan berikut ini adalah screenshot dari order list, my portfolio, serta transaction history. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.